Sudah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik yang sangat saya hormati, imam kita yang memimpin sholat tadi, muadzin kita, petugas kebersihan kita, petugas keamanan kita, semuanya yang kita muliakan. Tadi imam kita membaca surah Ar-Rahman. Bapak Ibu sekalian, surah Ar-Rahman itu ada satu ayat Allah berfirman sampai berkali-kali. Tidak 10 kali, tidak 20 kali, tidak 30 kali, lebih dari itu. Nah, artinya untuk merubah jalan pikiran orang, ya. Jalan pikiran orang itu tidak cukup hanya sekali, gitu Pak. Jadi Allah ingin merubah manusia yang asalnya merasa kurang terus menjadi merasa cukup. Itu Allah membutuhkan firman yang sampai sekian kali, gitu Pak ya. Nah, itu isyarat bahwa kita ini kalau ingin merubah jalan pikiran orang, ya, itu tidak cukup sekali, nggak cukup. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu artinya kan, kenapa kamu kok mengeluh terus gitu. Nah, Allah menegur begitu itu tidak cukup sekali. Itu Allah kepada manusia. Bagaimana kalau yang ingin merubah jalan pikiran itu sesama manusia? Paham Pak ya? Allah ingin merubah jalan pikiran orang, ya, sifat orang, tabiat orang, Allah makhluknya kepada makhluknya itu sampai berpuluh-puluh kali. Kalau manusia ingin merubah jalan pikiran orang, kira-kira berapa kali? Hah? Allah kan itu 31 kali. 31 kali itu. Nah, kalau manusia kira-kira berapa kali? Ya bisa 3000 kali itu. Itu loh Pak ya. Jangankan kita ingin merubah orang, kita sendiri ini loh punya kebiasaan yang buruk. Kita ingin berubah, itu saja harus perang ya. 1000 kali perang gitu, melawan kebiasaan yang tidak baik itu. Itu yang kita renungkan tadi pada saat imam kita itu membaca surat Ar-Rahman. Ya saya sendirilah itu. Saya punya kebiasaan menunda pekerjaan. Nah ini saya kadang-kadang untuk bagaimana tidak menunda-nunda itu saja saya perlu waktu sekian banyak. Apalagi merubah orang. Jadi intinya jangan bosan untuk memberi nasihat orang, jangan putus asa untuk merubah pikiran orang karena butuh waktu yang sangat panjang. Nah,
samping itu kita kan minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jadi kita usaha zahir ya, kemudian usaha batin ya. Baik. Pagi ini saya sebenarnya ingin menjelaskan surah Al-Kahfi ayat 28 29. 28 29. Ya. Tapi saya ragu waktunya cukup apa enggak ini. Ya. Tapi enggak apa-apa lah, bismillah. Dua ayat ini kita diskusikan. Yang pertama, Allah berfirman begini, 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil wadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan seterusnya. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ini wasbir nafsaka, kuat-kuatkan. Nah gitu lah Pak. Usahakan sekuat tenaga. Kamu itu tetap bersama orang-orang yang miskin, bersama orang-orang yang berzikir. Ya pemikir, ya pezikir, ya fakir, ya pokoknya itu kumpul-kumpul orang gitu itu. Nah kenapa saya artikan itu? Sebab ayat ini turun ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, ini kan orang miskin semua. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud. Sa'ad bin Abi Waqqas kan memang orang yang dijamin masuk surga. Bilal bin Rabah itu Rasulullah tidak menjamin firman-Nya, tapi Rasulullah pernah mengatakan, Bilal, saya kok mendengar suara sandalmu di surga. Itu. Berarti ya di surga juga ya. Kemudian Ibnu Mas'ud ini orang yang miskin tapi pintar Al-Quran. Nah, ketika Nabi bersama 6 orang ini, 6 orang, 3 kemudian yang lain tidak disebutkan. Ini ada orang kafir datang. Dia orang elit lah, orang berkelas. Dia mengatakan pada Nabi, Nabi, saya mau bicara sama kamu, tapi orang miskin-miskin ini keluarkan dulu. Nggak level itu. Kalau saya kumpul sama orang miskin-miskin ini nanti jatuhlah nama saya ini. Saya mau nanti sama Nabi ngomong-ngomong, tapi ini pinggirkan saja. Persis zaman Nabi Nuh juga begitu Pak. Nabi Nuh itu juga pernah beberapa orang yang kaya itu datang kepada Nabi Nuh, saya mau mengikuti agamamu, tapi maaf kamu jangan berhubungan dengan orang-orang miskin. Jadi ya memang kekayaan, kekuasaan itu, kemudian ketampanan, kecantikan itu kadang-kadang ya membuat orang itu memiliki kesombongan. Maka di sini ayat ini, kuat-kuatkan kamu dengan masih kumpul dengan orang-orang zikir. Sama dengan sekarang ini Pak ya. Masya Allah, bapak-bapak ini kuatkan. Jangan sampai pisah dengan kelompok-kelompok kayak gini nih.
Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kuatkan, sabarkan kamu itu untuk bergabung dengan orang-orang yang berzikir kayak gini nih. Gitu loh, Pak. Ini magnet ini, Pak, ini. Kita duduk di masjid saja iktikaf. Orang iktikaf di sini kan tempatnya orang sujud yang Bapak tempati itu. Di sini tempatnya orang-orang berzikir. Duduk di masjid saja. Jangan dikira itu tidak ada hubungannya dengan perwataan kita. Gitu. Ada, insya Allah ada. Apalagi kita sholat berjamaah. Oke. Kita menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Kamu bahagia. Kita didoakan orang. Lalu kita mendoakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah, dibahagiakan Allah, diampuni Allah. Coba kalau kita sholat sendirian, siapa yang mendoakan kita? Ya ada. Kuat-kuatkan di sini. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sampai karena persoalan uang, persoalan status sosial, sampai membuat kamu ini lepas dari kelompok-kelompok orang baik begini nih. Gitu loh, Pak. Nuruti males ya males, ya gitu ya. Males. Kalau kita kumpul orang miskin, kita dapat apa? Ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau kita, jangan sampai kamu itu dekat penguasa, dekat orang kaya, dekat orang yang hebat, lalu sampai itu melupakan kamu komunitas-komunitas begini nih. Tidak boleh. Kamu memandang orang yang kamu sebut tadi, ya kaya, ya penguasa, ya ini, kamu pandang sebagai orang-orang yang bisa memberikan kamu. Tapi memberikan apa? Tapi kalau orang miskin ini, orang yang lebih mulia dari itu semuanya. Kamu kumpul di sini, kumpullah. Sebab kalau kumpul dengan orang-orang miskin, pasti kamu itu akan bersyukur kepada Allah. Masya Allah, bersyukur. Ya Allah, orang ini sarungnya sejak dulu ya itu saja. Baunya ndak enak. Jangankan mikir parfum, ya Pak ya. Jangankan mikir parfum, Pak, itu nasi aja susah dia itu. Bayar SPP anaknya saja susah. Lalu saya ndak suka sama kumpul orang ini, baunya itu loh, ndak enak loh. Loh, kamu kalau mau enak itu kasih duit, jangan hanya ngomong toh. Kasih duit untuk beli parfum. Beli uang untuk beli baju yang bagus. Beli pencuci mulut yang harum. Belikan sikat gigi yang baru, karena sikat giginya sudah setahun, 2 tahun belum ganti dia ini. Nah, itu. Sedangkan kita di hotel sekali pakai buang. Nah, ini sudah 3 tahun, sikat giginya sampai jeber. Apa jeber itu bahasa Indonesia? Iya gitu loh. Tapi kalau kita kumpul orang kaya, kita dapat pinjaman. Paling enggak itu kalau kumpul orang kaya, dapat uang. Maka Allah mengingatkan, jangan sampai kamu tergoda untuk mendekati mereka itu sampai melupakan komunitas-komunitas seperti ini. Nah itu Pak ya, ini ayat yang 28 ya. Betul, ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'tu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Itu lah bukan berarti orang kaya itu jelek. Enggak, saya enggak ngomong begitu. Enggak. Orang kaya yang dengan kekayaannya itu bisa merubah lingkungan itu banyak. Penguasa, tidak boleh kita meremehkan penguasa itu. Penguasa itu sampai disebut Nabi, orang yang berkuasa itu doanya dikabulkan Allah. Karena apa? Karena di pundaknya itu memimpin orang
ratusan ribu Pak, jutaan orang, tanggung jawabnya di akhirat itu. Jadi dia punya beban berat. Maka orang seperti ini doanya dikabulkan Allah. Zillullah fil ard. Bahkan disebut dalam hadis itu, penguasa itu adalah payungnya Allah di bumi. Itu. Baik, tapi jangan sampai melupakan komunitas kelompok-kelompok yang zikir kayak gini. Ini sudahlah. Di sana ada kumpul-kumpul baca Quran, ikuti. Kalau tidak bisa mengikuti karena ada beberapa hal, pamit toh. Maaf saya nggak bisa datang. Saya kirim saja nanti. Berapa orangnya di situ? 30. Baik, saya kirim nasi kebuli. Gitu. Itu sudah menunjukkan satu komunitas. Tetap berarti dia masih tersambung. Baik. Sekarang ayat yang ke-29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Maaf ya. Tadi ketika Nabi itu disuruh ngusir ini, Nabi waktu itu sudah hampir terpengaruh. Karena apa? Bisa saja saya suruh minggir sebentar, karena orang-orang ini penting. Kalau orang-orang ini masuk Islam, orang ini bisa membuat tambahan energi untuk Rasulullah. Tapi kemudian turun ayat ini, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajah. Surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? 28. Nah, sekarang 29. Ini yang saya ambil sebagai topik. Hidup itu pilihan tuh di sini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan yang benar itu dari Tuhan, sudah jelas. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau percaya, silakan. Waman syaa falyakfur. Kalau enggak percaya, silakan. Kamu punya pilihan kok. Begitu loh, Pak. Kamu punya pilihan. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang, tidak boleh. Karena Qur'annya bisa begitu. Kalau mau beriman, silakan. Kalau tidak beriman, ya silakan, tidak apa-apa. Apa kamu anggap kalau kamu tidak beriman tuh kemudian kekuasaanku berkurang, wibawaanku berkurang? Enggak lah. Ya gitu ya. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Tapi jangan putus di situ saja. Inna a'tadna lidzalimina naro. Nah, kalau kamu itu sudah memutuskan iman, konsekuensinya ini. Kalau tidak beriman, konsekuensinya ini. Jadi hidup ini pilihan-pilihan, Pak. Hidup ini pilihan. Berarti kita tiap hari itu membuat keputusan. Ya Pak ya, betul ya? Ya Pak, betul ya? Tiap hari kita membuat keputusan. Sekarang kalau saya minum apa tidak? Lalu saya putuskan, saya minum. Itu berarti keputusan. Kan saya bebas. Saya berdiri apa duduk? Itu membuat keputusan. Dan setiap keputusan yang kamu ambil, kamu harus menanggung resikonya. Loh gitu loh Pak. Ini ada pendeta ya yang namanya John Calvin Maxwell. Boleh enggak saya mengutip perkataan pendeta itu? Pak, boleh. Kenapa enggak boleh? Wong kita kan punya rumus khudzil hikmah walau min fami kalbin. Ambillah mutiara itu sekalipun dari mulutnya anjing. Kebenaran itu universal. 1 + 1 itu 2. Ya sudah, siapapun yang ngomong ya harus diterima, gitu loh Pak. Nah, dia menulis buku Becoming the Person Others Will Want to Follow. Menjadikan orang
becoming person, menjadi orang yang membuat orang lain tertarik untuk mengikuti dia. Itu tulisannya. Lah dia menulis begini. Life is a matter of choices. Hidup itu adalah pilihan-pilihan. And every choice you make makes you. Dan setiap keputusan yang kamu ambil itu akan menentukan siapa kamu. Siapa kamu? Saya dapat duit banyak, biasanya bekerja dapat untung 1 juta. Hari itu kita dapat 10 juta. Apa keputusan kita? Kalau Bapak biasanya 1 juta dapat 10 juta, apa keputusan Bapak? Apa Pak? Bersedekah. Semuanya disedekahkan. Apa? Sepertiganya. Terus sisanya? Apa? Kebutuhan. Semua kebutuhan. Enggak ada untuk nabung, enggak ada. Nah gitu loh. Ini nama Bapak keputusan. Keputusan Bapak ini akan mencerminkan Bapak ini sebagai orang apa di depan istri, di depan Allah. Tapi kalau Bapak memutuskan biasanya 1 juta dapat 10 juta, lalu Bapak bilang, saya alhamdulillah dapat 10 juta saya ini 99 juta. Ayo kumpulkan teman-teman, makan semuanya. Ya, mana yang enak? Sana. Ya, kita putuskan. Lah Bapak memutuskan begitu apa sudah dipertimbangkan? Padahal anaknya masih punya tunggakan SPP di sekolah. Tuh. Istrinya masih punya hutang di PKK. Dasawisma. Bapak sendiri masih punya hutang di koperasi. Akhirnya dia sedikit-sedikit tasakuran, sedikit tasakuran. Tidak ada investasi ke depan. Maka ketika Bapak memutuskan itu, orang ini mengatakan, setiap keputusan yang kamu ambil itu akan menentukan masa depan. Teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang kena pinjaman online dan sebagainya itu ada hubungannya dengan keputusan-keputusan masa lalu yang salah. Itu loh Pak. Ada keputusan. Kalau karena kemiskinan, banyak orang miskin yang lebih miskin dari itu. Nah gitu loh. Mobil ini harus ganti, 5 tahun harus ganti, ini harus ganti, keputusan ini, akhirnya kemudian dia ini macam-macam lah yang dilakukan ini. Keputusan-keputusan itu kemudian akan membuat orang ini beberapa masa ke depan itu punya masalah. Nah ini soal keimanan saja itu kepilihan, itu Pak ya, paham maksudnya ya? Ini soal keimanan, kalau mau beriman silakan. Kalau tidak beriman silakan. Tapi setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Bapak memutuskan marah. Loh ingat loh. Ketika memutuskan marah itu ada konsekuensinya. Keluarlah kata-kata yang tidak baik. Karena kata-kata itu tidak baik, mencemarkan, masuklah ke pengadilan. Ke pengadilan dia mesti di situ ada biaya yang besar untuk pengacara, untuk ini dan sebagainya. Karena tidak cukup dia menjual A, menjual B. Perhatikan, itu akibat memutuskan dia marah, dan ketika marah dia tidak terkontrol. Ini keputusan-keputusan luar biasa. Al-Quran itu sangat demokratis dalam hal ini. Ya sudah, kalau keputusanmu itu ya sudah. Tapi kamu harus menanggung keputusan ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Kalau kamu kafir, berarti kamu siap untuk menghadapi siksa Allah. Oh, gitu. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur, faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur, silakan. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suratiquha. Surat apa tadi? Surat Al-Kahfi, ya toh? Ayat 29. Tapi kalau tadi itu
tetaplah hatimu itu tersambung dengan masjid, tetaplah hatimu itu tetap tersambung dengan kelompok-kelompok zikir, kelompok-kelompok kajian Islam, tetap, Masya Allah. Sudah berkali-kali saya ceritakan di tempat ini. Orang-orang yang jarang datang ke masjid, jarang mengikuti pengajian, itu seringkali jalan pikirannya itu liar, susah dinasihati. Tapi kalau orang itu aktif ke masjid itu kadang ya sulit, tapi tidak terlalu sulit, Pak. Tidak terlalu sulit, karena dia sudah ada di dalam magnet-magnet kebaikan itu semuanya. Maka kita doakan bapak-bapak ya, terus bergabung dengan orang zikir ini. Datang kemanapun, jangan lupa masuk masjid. Datang kemanapun di sana, sholat di musola sana ada, kumpul dengan orang di situ, kita jabat tangan, ketemu orang miskin, kita beri sedekah. Masya Allah, ini bagian daripada yang memberkahi kehidupan kita semuanya ini, memberkati kehidupan kita semuanya. Nah, ada orang pesimis, ada orang optimis. Ya betul lah, Pak. Kita kadang-kadang pesimis, kadang-kadang optimis. Sekarang saya tanya, optimis dan pesimis itu pilihan apa enggak? Pilihan apa enggak? Ya pilihan toh. Ya pilihan. Bapak kalau optimis mesti mencari dasar-dasar pikiran atau logika ataupun dalil yang menunjukkan kita optimis. Tapi kalau kita pesimis juga kita punya data. Lah wong ini kayak gini, ya enggak mungkin. Wong ini kasus ini, kasus ini, kasus ini, kasus ini. Enggak mungkin. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Pesimis apa optimis? Kok enggak jelas gitu? Optimis apa pesimis? Optimis. Nah, kalau Bapak memutuskan optimis itu berarti saat itu Bapak itu membesarkan nama Allah. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Seluruh masalah saya itu kecil. Coba. Orang pesimis itu pekerjaannya adalah mematikan cahaya di tengah kegelapan. Sedangkan orang optimis selalu menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Kebalikannya. Nah, di kata-kata yang lain itu dikatakan bahwa orang optimis itu cenderung lebih bahagia. Potensi untuk sukses lebih tinggi, kemudian lebih sehat. Lebih sehat. Nah, pilihan-pilihan kok. Hidup ini pilihan-pilihan. Masya Allah. Kita memutuskan A, itu pilihan kita. Pilihan kita, dan itu dipersilahkan oleh Allah. Kamu melakukan dosa, ya pilihanmu. Kamu tobat, ya pilihanmu. Sudah sekarang ini. Waqulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Allah, ya sudah jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, maka ada doa yang bunyinya seperti ini. Ya Allah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Sebagian sudah hafal doa ini ya, Pak ya. Sebagian belum. Ya. Bapak itu, ibu-ibu yang paling hafal kan doa untuk bayar hutang itu kan. Doa yang paling disenangi itu di mana-mana pokoknya. Doa kesembuhan, doa bayar hutang itu mesti itu lancar rezeki itu paling laku. Tapi kalau doa-doa yang ini jarang. Ulangi saya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Nah, ini ada di buku ini. Nah, ini di buku ini, Pak ya. Saya kira Bapak sudah punya semuanya.
Dulu ingat saya dibagikan Pak Sis dulu pada waktu punya hajat dulu. Ini senang saya Pak ini. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kuliah. Ini sebetulnya jadikan kami ini bisa membuat keputusan yang baik. Keputusan yang itu akan berujung pada kebahagiaan dan kemuliaan di kemudian hari. Ini penting ini Pak. Karena hidup ini setiap hari kita membuat keputusan Pak. Ini saya sedekahkan apa enggak? Orang punya mangga. Depan rumahnya itu punya mangga gadung. Ini musim panen ya? Sudah panen ya? Gadung. Belum ya? Belum. Mulai ya. Buahnya banyak. Diputuskan dimakan sendiri atau dibagi-bagikan. Dia memutuskan ini enak dan senang karena ini tanaman sendiri, dimakan sendiri. Dibagikan sedikit, dimakan sendiri yang banyak. Dia punya diabetes. Dia punya diabetes. Ya Pak ya. Dia memutuskan apa? Ya, diputuskan makan sendiri toh. 3 mangga dikupas sendiri, dimakan sendiri. Ya, dia punya diabetes, Pak. Dia punya diabetes. Keputusan itu menjadikan diabetesnya naik, ya. Kemudian dia masuk rumah sakit, ya toh. Dan keputusan itu melahirkan itu. Lah kita itu minta kepada Allah. Di dalam setiap keputusan itu tolong saya ini dibimbing supaya nanti ujungnya bukan kesengsaraan, ujungnya bukan penyakit, ujungnya bukan konflik, ujungnya adalah kebahagiaan. Loh itu Pak, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Pelit dimakan sendiri, ya hancur itu ya, kan gitu ya. Itu banyaklah kita keputusan-keputusan. Maka Nabi itu selalu kalau keputusan-keputusan istikharah kepada Allah. Istikharah. Ini saya lakukan apa enggak? Saya lakukan apa enggak? Saya lakukan apa enggak? Di Indonesia istikharah itu lebih banyak hanya untuk pilihan jodoh. Ya Pak. Ya jodoh. Lalu yang lain itu enggak. Nah, istikharah yang kita lakukan itu kita ini sering masih begini. Ya Allah, setelah istikharah terus tidur. Ya Allah, kalau baik tunjukkan lampu hijau. Kalau tidak baik tunjukkan lampu merah ya Allah. Tidak ada ajaran gitu itu tidak ada. Mimpi itu multi tafsir Pak. Itu. Maka doa istikharah itu, ya Allah kalau baik arahkan saya ini kepada apa yang saya tuju, mudahkan. Dan kalau tidak baik, jangan sampai saya diarahkan ke situ dan gagalkan, supaya saya tidak masuki wilayah itu. Itu istikharah. Sehingga kalau istikharahnya begitu, tidak hasil, kecewa apa enggak? Enggak kecewa. Aduh Pak, saya ini sudah kayak begini, tidak hasil Pak saya Pak. Rugi besar saya. Loh, dulu istikharah. Iya, istikharah Pak. Bunyinya gimana? Ya Allah, kalau baik dekatkan, kalau tidak baik dekat. Ini gagal Pak ini. Lobi-lobi sudah ini. Ya sudah itu hasil istikharahmu. Kan istikharahmu bilang kalau baik sukseskan, kalau tidak baik jangan sampai terjadi peristiwa itu. Lo kan gitu. Ya sudah itu saja. Nanti Allah menggerakkan. Bagaimana Allah menggerakkan pikiran kita? Wallahu a'lam. Ya sudahlah gitu. Jadi tidak ada. Nanti kalau baik mimpinya kelihatan jalannya lurus. Kalau tidak baik itu jalannya liku-liku. Lah kalau itu kan multi tafsir. Ini jalannya liku-liku tapi sampai di sana kan gitu toh.
tak apa-apa. Yang satu jangan, karena ini jalannya liku-liku. Multi tafsir sesuai dengan pikiran kita. Jadi doa itu bunyinya Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Lanjutnya wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini di buku ini halaman 7. Dan jauhkan kami dari dipermalukan di dunia, jauhkan kami dari jelek, hina di dunia, dan jauhkan kami dari siksa di akhirat. Ini luar biasa. Jauhkan kami dari kehinaan. Contohnya apa, Pak? Dijauhkan dari kehinaan. Contohnya apa? Apa, Pak, contohnya? Contohnya ya kita ini, aib kita itu tidak diketahui orang loh, Pak. Bapak semua ini kan punya aib semua toh. Betul. Ayo ngomong, ono sing ngomong ndak gitu. Cek gaya ya gitu ya. Kita kan punya aib. Aib kita ini kalau dibuka Allah, seperti apa kita ini? Saya juga punya aib, Pak. Haji punya aib juga. Masa mudanya dulu. Ah iya, podo aib. Ini kalau dibuka Allah seperti saya, kalau aib saya dibuka Allah, siapa yang percaya? Saya bicara begini nih. Itu loh, Pak ya. Nah, itu Allah Maha sayang sehingga kita tidak sampai dipermalukan di dunia ini. Wa adzabil akhirah, dan jauhkan kami dari siksa akhirat. Jadi saya ulang, hidup ini selalu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, dan setiap pilihan yang kita ambil, kita harus memperhitungkan apa resiko yang kita peroleh setelah keputusan itu, dan kita juga keputusan itu mintalah kepada Allah melalui sholat istikharah. Kapan itu? Siang apa malam? Siang apa malam istikharah? Hah? Setiap saat, Pak. Pagi boleh. Pagi boleh. Sholat nanti sholat isyraq. Setelah itu Bapak sholat istikharah boleh. Jadi pergi apa enggak? Itu minta petunjuk. Ya Allah, kalau baik mudahkan saya berangkat. Kalau tidak baik, buatlah keadaan di mana saya tidak jadi berangkat. Mau berangkat ternyata akinya mobil ini banyak kempes, ya sudah, berarti wallahu a'lam, sudah kita tidak berangkat, berarti ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Silakan Bapak-bapak Ibu bertanya. Monggo, silakan. Monggo Pak Haji. Monggo Pak Haji, tanya. Allah. Saya kira begitu. Ini apa yang saya lakukan ini. Kita ini seringkali kan egois tuh, Pak. Ini benar. Seolah-olah dia itu tahu segala-galanya saja. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau setiap hari saya istikharah? Betul, baik. Tapi jarang, Pak, orang melakukan itu, ya kan? Karena selalu perhitungannya matematis, ini gitu. Tapi kalau Bapak melakukan istikharah, itu kesopanan, Pak. Tidak hanya berfungsi untuk keuntungan Bapak, tapi Bapak melakukan istikharah saja. Itu sudah Allah senang, berarti dia itu merasa dibimbing, minta dibimbing. Itu sudah poin tinggi, Pak. Saya saja belum setiap hari, Pak. Ya, gitu. Perhitungan saya, nanti saya ngajar ini. Seperti saya nerangkan gini, saya nggak pakai istikharah, Pak. Terima kasih diingatkan tuh. Mestinya saya istikharah, Pak ya. Ya istikharah. Ya, tidaknya pagi, Pak. Siang juga ya. Iya Pak ya. Dalam sehari ini. Nah, Bapak ingin makan di sana, tanya kepada Allah, ya Allah, saya makan di warung itu apa enggak?
Nah, tapi kalau di warung itu terketemu mantan pacar Pak, gimana? Hah? Alhamdulillah. Oke, ini mantan pacar dan janda lagi Pak ya. Iya Pak. Baik, monggo silakan yang lain. Monggo Pak Haji. Ibu-ibu kalau ada yang bertanya silakan. G. Allah. Apa Pak? Iya betul. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan masalah sholat istiqoroh. Untuk yang sholat itu tandanya apa sudah diberikan? Maksudnya sudah jelas dari Allah atau kita yang harus memilih? Apa Pak? Apa atau kita yang harus memilih? Kan istiqoroh itu kan memilih membutuhkan atau mengharapkan petunjuk dari Allah bahwa kita harus memilih yang ini atau yang ini. Nah, ketika kita sholat itu gambarannya kita akan diberikan petunjuk sama Allah atau toh akhirnya kita harus memilih sendiri, dengan sholat istiqoroh itu. Oke ya Pak ya. Oke. Yang namanya is itu kalau ada bahasa Arabnya is itu minta Pak. As atau is itu minta ya. Astagfirullah berarti minta ampunan. Ya kan gitu toh Pak ya. Istighosah minta pertolongan. Istikharah minta pilihan. Berarti yang memilihkan siapa Pak? Allah lah ya sudah. Jadi bukan kita yang memilih, kita minta agar supaya menggerakkan saya ini, saya memilih yang benar. Paham Pak ya? Panjenengan minta kepada Allah agar saya ini bisa memilih yang benar. Oke ya Pak ya, gitu. Seperti itu, istikharah. Baik, sudah Pak ya? Alhamdulillah. Dan yang namanya istikharah, ada yang namanya sholat istikharah, ada yang istikharah saja. Paham Pak ya? Kalau sholat tadi kan sholat ya Pak ya. Tapi kalau saya perjalanan menuju Madiun, ya Allah, saya mohon petunjuk, saya nanti mampir atau tidak. Gerakkan hati saya, buatkan keadaan di mana saya mesti mampir kepada saudara saya di situ. Nah, Allah nanti yang mengatur Pak itu. Allah yang mengatur. Percayalah lah begitu ya. Tiba-tiba kok menjelang itu, oh tidak. Atau tiba-tiba di situ mau masuk, di situ ada pembangunan paving yang tidak mungkin dilewati. Ya berarti ini keputusan dari Allah, petunjuk dari Allah bahwa kita tidak melakukannya. Ya Pak ya, gitu. Nanti suatu saat saya jelaskan tentang model-model istikharah ya. Istikharah itu seperti apa? Ada orang yang menggunakan Quran, Pak, ya. Quran itu dibuka begini, begini, kemudian pandangannya kemana yang tertuju? Itu tuju ini, ayat ini bunyinya apa? Nah, gitu. Oh, berarti ini saya tidak boleh melanjutkan ini. Contoh, umpamanya gini, Pak ya. Orang akan diberi gelar kehormatan. Gelar kehormatan sebagai pemikir besar nasional, banyak gitu. Lalu istikharah dia. Buka ayat di sini Al-Kahfi, ma ashhatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Gitu. Allah mengatakan, aku menciptakan langit dan bumi tidak memerlukan sertifikat. Paham Pak? Paham Pak? Saya sedang diberi anugerah doktor, itu Pak ya, itu nanti upacara, masuk di YouTube, masuk di media. Mau apa enggak, saya terima apa enggak. Bismillah, ya Allah, saya minta petunjuk ini, keputusannya harus cepat. Buka. Lalu ada kata-kata surat Kahfi yang dibuka,
ma ashhatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku menciptakan langit dan bumi tidak membutuhkan sertifikat, tidak membutuhkan pengakuan-pengakuan gitu. Nah, berarti ini Bapak bisa menafsirkan. Kira-kira apa? Kira-kira apa, Pak? Kira-kira apa? Ditolak apa diterima? Ditolak toh Pak ya. Lawang Allah saja enggak butuh itu kok sekarang kamu itu hanya pinter ngono kok minta sertifikat. Oh berarti saya enggak baik. Sudah. Ada lagi silakan. Ada? Monggo silakan. Nah kan gini toh Pak. Kalau sholat istikharah harus ada takbirnya sampai salam sekarang. Sekarang istikharah itu artinya kan minta pilihan. Sekarang Bapak pulang ada jual makanan enak. Lalu Bapak bilang dari jauh, ya Allah saya minta petunjuk, saya beli itu apa enggak? Kan boleh tuh Pak. Itu istikharah tapi bukan sholat istikharah. Dan itu baik. Baiknya apa? Orang ini baik. Setiap apa yang dilakukan pamit saya. Loh, coba. Setiap yang dilakukan dia minta petunjuk pada saya. Baik itu Pak. Baik. Tapi jangan begini kemudian. Tapi enak ini, ya sudah. Itu minta petunjuk dulu. Nanti Allah kemudian mengarahkan hatinya orang itu atau membuat keadaan yang ini. Datang ke situ, beli satu porsi, maaf Pak habis. Bapak enggak kecewa. Bapak enggak kecewa. Karena apa? Kalau baik, ya Allah izinkan saya ke situ. Enak. Jadi hidup itu menjadi lebih terbimbing plus kita menghindari kekecewaan ketika kita gagal memperolehnya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa bersama-sama pada pengajian subuh ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Mungkin doa saya tidak terlalu manjur, tapi yang mengamini orang di sini ini orang baik-baik, lalu Allah mengabulkan. Allahumma la tada'alana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, kami semua ini pernah berdosa. Engkaulah yang akan mengampuni kami. Wala hamman illa farrajtah. Siapapun yang susah, Engkaulah yang menghilangkan kesusahan kami. Wala saqaman illa syafaitah. Banyak orang yang sedang sakit, termasuk yang hadir di tempat ini. Engkaulah ya Allah yang akan menyembuhkannya. Wala aiban illa satartah. Kami semua juga punya aib, masa lalu yang gelap. Engkaulah yang menutupi aib kami. Wala maitan illa rahimtah. Ada juga di antara kami yang sudah wafat, maka jadikan mereka yang sudah kembali ke hadirat-Mu itu Engkau ampuni semuanya. Wala dainan illa qadaitah. Ada juga di antara kami yang hadir di sini ataupun orang-orang yang jauh dari tempat ini yang susah hidupnya, terbelit hutang. Engkaulah yang memberikan rizki untuk bisa melunasinya. Wala dhallan illa hadaitah. Ada di antara kami yang masih susah ke masjid, susah berzikir, susah infak. Engkaulah yang akan memberi sinar kepadanya. Wala radda lima qadaitah. Ya Allah, jika Engkau sudah memutuskan, tidak ada di antara kami yang dapat menolaknya. Wala amiran bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkari illa wafaqtahu wa sadatah. Siapapun yang berjuang untuk agama, yang mengurusi masjid ini, mengurusi masyarakat, Engkaulah ya Allah yang akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.